Kan itu tadi dari monopoli saya nemu. Lanjut aja Bang John. Janganlah gitu Bang. Ntar kena abang kena sindrom apa itu yang lagi musim itu, gangguan itu. Apa sih yang harus Gangguan ke jiwa. psikiater itu? Iya, nanti Gangguan saya yang jiwa. disalahin lagi kan. Aduh, ini udah full ini Bang Vincent. Rumah sakit Menur full ini kayaknya. Oh BPJS gak bisa nampung Bang. Gak bisa lah. Gak bisa ya. Ini jemaat gua kayak gini. Bang John, Saya takut kena sindrom itu loh, apa yang kena mental hitness. Itu cuman ini Bang, cuman mainan Bang. Maafkan saya Bang. Saya cuma bercanda tadi, hanya acting Bang. Ayolah Bang John, kita ngobrol baik-baik Bang. nah ini kalau dia kayak itu jangan-jangan ya kan, diduga jangan-jangan. Aduh, gua kena lagi Pak Heru nih ya. Pak Heru, gua mau nanya nih masalah hukum ini ya. Orang lagi debat tiba-tiba meninggal, gua kena enggak nih? Kena Enggak. serangan jantung ya. Astagfirullah, iya. Saya bisa jadi ini Bang. Kena pasal nih. Enggak. Enggak ya. Enggak. Kan ada itu Pak Heru dulu yang waktu debat meninggal dia. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kasus si domba kecil, kan gitu Pak Heru. Domba kecil. Yang kayak gimana aku baru dengar. Sebelum ada TikTok, belum anak-anak belum ke TikTok. Ya gini nggak ngomong gini. Sekitar 8 bulan yang lalu lah. Lagi debat dia itu di live kan berapa menara channel berapa itu Aki? Banyak itu dari domba kecil. banyak ya. Nah, Banyak jadi itu. jadi ada suara azan ya, tapi hanya di tempat dia saja, di channel dia, di tempat lain tak ada. Usai azannya usai langsung terdengar dia sudah koid, sudah ngejim, pulang ke pangkuan bapak yang di Onono gitu. Oh langsung makan malam bersama Yesus ya Bang. Iya. Ya udahlah, ini gua turunin bahaya, ntar gua kena ini. Nggak ngomong gua turunin lah. Yang lain Sehat-sehat ya Bang John. Lain kali jangan gitu lagi ya. Oke Bang John. Ini tiba-tiba nggak ada, kena lah gua. Fakta Raja. Siang bro Mata Raja. Siang. Pagi bro Mata Raja. Oh pagi Bang Vincent. Pagi bro. Salam. Sehat ya? Ya. Siap. Sehat. Ya. Seru dari tadi nih dengar diskusi yang cukup bagus lah gitu. Cuman lama-lama kok saya ini muja Bang Vincent nih. Kenapa? Jangan dipuja saya Bang. Saya takut. Iyalah, orang dipuja itu bahaya ya kak. Nanti lupa pula diri ya. Saya bukan puja lah istilahnya. Saya angkat tangan abang ini paham betul. Apalagi abang banyak tahu ini. Ya, terutama yang di bawah-bawah ini yang oten-oten katanya ini kan. Dengar nih penjelasan Bang Vincent. Saya mau belajar dengan Bang Vincent nih. Karena mungkin dia lebih tahu, dia sudah pernah di dalam dan sudah tahu apa yang dia dapat di dalam. Janganlah begitu Bang. Janganlah begitu. Bang Mata Raja itu ibaratnya lebih paham lah. Karena kita sama-sama kemarin pernah membongkar yang gagal, yang mengaku frater itu tapi menikah karena saya ketangkep basah kan sama saya. Dia punya istri, di belakang ada perempuan. Saya tanya, dia jujur kalau dia mengundurkan diri. Saya pending dulu ya. Para Iwan Villa kabari ya, kalau si John tadi kalau ada live kabari Bang Umar ya. Kayak domba kecil itu, aduh kena lah komal. Nah ini orangnya yang di panjang umur sih.
Siap-siap. Oh ya ya. Ya nih. Ini si Petro ini ya. Nah itu yang kemarin itu. Nah, ini mantap ini. Ada guru bahasa Arab nih. Ya, Mantap. pagi Vincentius, ilmunya luar biasa sekali. Pagi brotherku, semangat pagi brotherku. Selamat pagi Pak Semangat, Kadensia. ilmumu luar biasa sekali kamu. Itu saya mau belajar nih Pak Vincent. Ya, selamat pagi saudara Mataraja. Saya mau belajar Ya, nih. kita belajar dengan dia, ilmunya luar biasa sekali. Saya mau jadi kita nggak boleh karena dia kan kena dari dalam. Jadi saya mau belajar. Maria diperkosa umur 12 tahun. Saya belum pernah dapat. Coba tolong diceritain. Baru yang kedua Yesus itu Yang perintah. ngomong diperkosa bukan saya ya Pak. Saya cuma bilang apakah Roh Kudus itu suka sama anak kecil begitu. Tapi kalau ngomong Bunda Maria diperkosa bukan saya. Iya, entah pun itu pun diperkosa oleh Roh Kudus, entah diperkosa oleh Allah, entah diperkosa siapalah, lahir Yesus. Kami pengen tahu karena saya nggak pernah tahu. Yang kedua tadi, aku ingin belajar nih, bukan mau menyudutkan, mau framing nggak. Saya juga jadi berpikir kan di awal saya terlalu bilang kalau masuk di room dengan cerita seperti Apalagi ini. saya Pak Mataraja, apalagi Jadi saya begini, yang calon pastor dulu, ya toh. Harus banyak belajar kepada dia. Saya Jadi calon pastor begini. sudah menikah ini kan. Baik, gimana Ustaz Vincentius? Ntar dulu, Jangan bilang Ustaz. ntar dulu, saya nanya dulu belum selesai. Saya tanya dulu. Saya ini kan bukan seorang biarawan. Jadi saya pun hidup di lingkungan Muslim di Medan. Jujur, saya nggak bohong. Satu-satunya keluarga di kampung saya, cuman saya yang Katolik. Selebihnya Muslim semua. Saya akui. Baru itu sekarang ini kami tinggal ada 6 kakak. Itu pun keluarga semua di lingkungan Muslim. Jadi saya kok tertarik gitu Pak Vincent ini, Bang Vincent ini cerita gitu. Seperti perantara maklar, iya juga ya, benar juga ya, ngapain kita berdoa ke Allah kalau melalui perantara, berarti Allah itu tidak benar. Iya juga ya, Yesus katanya lahir diperkosa, firman, enggak benar juga gitu saya. Apa yang Bang Vincent bilang benar. Nah ini aku mau tanya nih, sebenarnya menurut Bang Vincent lah, di manalah kelemahan ajaran agama Kristen nih? Pengen belajar nih, saya juga udah nggak percaya nih ke Pak Talenta nih, Bang Talenta. Jangan-jangan dia bohong nih. Sama ya. Ya, saya pengen belajar Bang. Apalagi Tolong dijelasin. apalagi calon pastor sudah menikah kawin toh. Ya, Silakan Ustaz Vincent, kita belajar dari dia lah. 3 tahun Katolik dia katanya kan. iya. Jadi begini ya. Jadi begini. Tadi ada sih yang namanya Janus itu yang ngaku murtad. Dia dulu pernah sekolah SD, SMP, dan sekolahnya di Madura. Dia bilang katanya pernah waktu itu di Komalesa, saya lupa. Dia tidak pernah diajarkan agama Kristen. Ya itu pilihannya dia. Tapi tiba-tiba tadi bilang kalau Nabi kau itu pedofil, dia bilang begitu. Nabi kau Vincent pedofil dan kau juga pedofil begitu. Nah terus saya teringat, saya ketik umur berapa di Google Bunda Maria melahirkan Yesus, 12 sampai dengan 14 tahun. Tapi banyak kan saya baca di artikel Bunda Maria itu melahirkan Yesus umur 12 tahun. Banyak yang mengatakan seperti itu. Berarti kan kalau hamilnya sebelumnya bisa jadi di umur 10 atau 11 tahun. Ya kan? Nah saya tanya, Hamilnya berapa? Setahun 2 tahun, luar biasa. Diperkirakan. Lanjut Ustaz, lanjut. ya diperkirakan umur segitu kan, ya kan? Tapi kan logika bro, logika, ya kan? Terus saya bilang, apakah Roh Kudusmu juga pedofil? Saya bilang begitu. Betul juga. Iya betul juga kan? Apa salahnya? Iya betul itu. Enggak gitu Bang Vincent. Saya mau nanya ini, Bang Vincent, sorry saya potong, maaf. Saya hanya meluruskan, jadi bukan kata saya. Tapi kalau saya bilang memperkosa Bunda Maria, saya nggak pernah bilang begitu. Oh, tadi berarti salah dengan saya. Jadi gini Bang Vincent. Aja. Maksud saya gini, Bang Vincent kan 3 tahun ngaku Katolik juga kemarin. Kira-kira saya aja yang Katolik aja sampai sekarang nanya loh Bang Vincent. Betul nggak Tuhanku ini 3 ya gitu? Tapi 1 gitu. Mungkin kalau ditanya pun saya nggak bisa jawab. Coba kasih tahu Bang Vincent dulu saya. 1 aja yang nggak bisa bikin aku masuk akal gitu.
Itu satu contoh. Seperti Bang Vincent tadi, siapa tadi yang ngutip, yang tidak beriman itu nggak boleh makan A, makan B. Kira-kira menurut Bang Vincent di mana sih letak kesalahan ini? Misalnya gini, Katolik Kristen itu salah, bukan salah istilahnya tidak tepat. Oh ini loh ajarannya, nggak mungkin Tuhan itu 3 dalam. Tolong jelaskanlah sehingga abang bisa menemukan sebuah kebenaran di tempat lain. Mana tahu saya juga menemukan kebenaran di tempat lain gitu. Itu yang ingin saya tanya. Saya ingin belajar dari abang gitu. Pencerahan lah gitu. Makasih Bang Vincent. Oke, jangan dipelintir lagi Bang. Saya bilang, kalau di kekristenan itu, bukan yang nggak beriman. Saya bilang ke dia tadi, ke bro kuasa Tuhan. Nah bro, saran dari saya, kan tadi Bang Umar tadi bilang, saya nggak mau berdebat Pak, tapi Bang Umar bilang kalau Yesus itu berdebat dengan orang Farisi, ya, saya ingat tuh. Terus, saya ini apa Pak? Saya ini lemah, gitu. Saya ini bukan Tuhan lah, iman saya lemah. Dia bilang begitu. Nah, saya bilang, saya teringat di Roma 14:1-2 itu dijelaskan bahwasannya, ya, terima orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayuran saja. Nah, terus saya bilang, kasih pendapat ke dia, bro, kalau bisa, tingkatkan keimanan Anda supaya Anda bisa makan daging, makan nasi. Karena kalau imannya masih lemah, nggak boleh makan apa-apa, kecuali sayuran, gitu. Salahnya di mana? Bukan, saya bukan itu. Tadi itu bukan. Jadi kan abang ini udah lihat lama di dalam. Sedikit banyaknya pahamlah soal ajaran Kristen. Kira-kira bagi dong pengalaman ke saya dan atau kami ini mau belajar gitu loh. Kan banyak ini pertanyaan dari saudara-saudara yang lain. Oh iya Pak Mataraja, Bang Mataraja, ini kamu salah di sini karena menurut seharusnya seperti ini. Ajaran Nasrani itu kurang tepat di seperti ini. Saya ingin belajar gitu. Saya nggak percaya lagi ke Pak Talenta ini. Nggak percaya karena saya pun bertanya gitu. Ya, jadi saya mau belajar nih. Kita pun mau belajar nih. Gitu. Ayo sudah kita aja dah, kita debat saja. Saya sudah tahu narasi seperti ini sudah acap kali saya dapatkan. Jadi lebih baik kita berdebat saja langsung to the point, ya. Buktikan bahasanya Yesus itu Tuhan dan buktikan bahwasanya Yesus itu penebus dosa dan buktikan juga bahwasanya pengajaran Yesus itu dapat sinkron dengan ajaran Paulus, ya. Nanti kami akan menguraikan dari sisi keislaman dan juga menguraikan dari sisi kekristenan. Oke, itu saja. Saya tidak ingin saudara saya ini disudutkan dengan hal-hal yang sifatnya nampaknya bertanya namun menggiring. Ini untuk menggiring. Saya paham pertanyaan seperti ini sudah sering acap kali saya dapati. Langsung saja to the point-nya, yuk kita debat. Kenapa harus berburu sangka? Nah, itu the point-nya begini. Karena ilmunya Pak Vincent ini tinggi sekali kekatolikannya, pastilah ilmu yang tinggi itu punya dasar yang kokoh untuk dipatahkan sehingga menganut agama yang baru. Saya ada dengan agama barunya sebenarnya sih. Lupakan saja Roma, Injil. Jadi begini bro. Jadi begini ya. Saya bingung ya untuk menjelaskan karena begini bro. Karena banyak orang yang bilang mu'alaf itu bodoh. Pantaslah kamu mu'alaf. Pantaslah Tuhan Yesus memberikan mutiara kepada babi. Itu sering banget saya dapatkan, ya kan. Terus dia bilang juga mu'alaf itu cuman cari harta di Islam itu. Pindah itu cuman demi harta, demi perempuan dan lain sebagainya. Whatever lah itu, ya. Nah, saya bilang memang saya bodoh. Karena apa? Karena kalau saya pinter, saya mungkin masih Kristen, Pak. Karena apa? Atau Katolik. Karena apa, Pak? Karena kepintaran saya dipaksa untuk mengimani Tuhan pernah datang ke dunia ini untuk meminjam pisau cukur kepada Raja Asyur dari Sebang Sungai Efrat untuk mencukur bulu paha. Kepintaran saya disuruh
mengimani itu. Nah, karena saya nggak kuat, makanya saya lock out, Pak. Dan yang terakhir, saya itu diberikan tantangan di dalam Bible ya. Jika kamu sudah dibaptis dan kamu sudah beriman, sekalipun kamu memegang ular dan meminum racun maut, maka kamu tidak akan mendapatkan celaka. Dan tangan kamu letakkan kepada orang yang sakit, maka orang itu akan sembuh. Ya, KKR sudah, pengusiran roh jahat juga sudah. Nah, ketika saya ditantang sebagai saya seorang laki-laki, ya, saya ditantang oleh Bible seperti itu, ya, saya mengambil sikap. Saya nggak bisa seperti itu. Makanya konsekuensinya ambil sikap saya adalah saya lock out, Pak. Begitu. Baik. Berarti kan jelas ya, ilmunya kan tinggi, kekritisannya sebentar Pak Mata. Jadi ilmunya kan tinggi, kekritisannya luar biasa sekali. Artinya ketika ada narasi mengatakan Allah turun untuk meminjam ukur, imannya yang tinggi itu langsung berantakan. Saya juga betul juga ya, kenapa Tuhan harus turun minjam pisau cukur? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala minta pinjaman dan nanti di Al-Maidah 210 nanti Allah akan turun di atas awan ke dunia ini, itu tidak apa-apa Ustadz Vincentius, mohon pencerahannya. Itu bukan ranah saya, itu ranahnya Ustadz, karena saya bukan Ustadz. Cuman mengkritisi Bible saja ya. Kalau masalah itu, Allah meminjam, itu ya, Allah meminjam itu ada korelasinya di dalam Bible, ya. Ketika aku lapar, kenapa kamu tidak memberi makan? Jadi kalau kalian memberi makan aku sama halnya memberi makan orang miskin. Nah, jadi disitulah letaknya Allah meminta pinjaman agar manusia saling berkasih sayang, memberi pada orang lain supaya orang tuh memberi kepada orang lain, membantu orang lain. Disitulah letak ketaatan kita dan Allah akan imbalkan dan Allah akan gantikan. Itu maksudnya, bukan Allah sekarang kalau yang dikata Allah meminjam pisau cukur itu gimana, coba jelaskan. Oke. Jadi saya silakan Mata Raja. Gini, saya nggak mau berdebat isi itu. Saya nggak mau. Nggak, janganlah kita ke situ. Saya gini loh. Saya bangganya dengan Pak Vincent ini. Kenapa? Contoh. Iya, saya ditantong di Markus 16, 15, 18 itu loh Pak. Contoh. Kan begini ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, sianida dan lain sebagainya, ya kan, racun maut ya, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, saya sudah dibaptis ya. Saya juga percaya waktu itu pengusiran roh jahat, exorcise itu ya. Lalu suruh memberitakan Injil. Tapi karena saya suruh memegang ular, jangankan memegang ular, Pak, jempol kaki saya diemut sama garaga piaraannya Panji King Cobra itu, merinding saya Pak, langsung IGD Pak. Nah, karena ditantang seperti itu, saya nggak kuat. Karena saya laki-laki, saya harus mengambil sikap. Ini tantangan dan saya tidak bisa menerima tantangan itu, makanya saya lock out. Itu laki-laki Pak. Oke, Bang Vincent, makasih. Gini-gini enak, Bang. Yang gini-gini nih aku suka gitu. Jadi Abang udah jelaskan ke saya, atau ada pertanyaan nih dari Abang baca itu. Jujur saya hafal ke Alkitab. Yang seperti ini aku bangga Bang dengan Abang. Orang dibaptis, pakai air lagi, hanya nyebut nama Tuhan. Pegang ular lagi, masa nggak digigit?
Minum racun nggak mati. Ini yang gini-gini bang, coba abang tunjukkan ke saya yang nggak masuk akal gitu loh. Biar kami yang oten-oten di bawah ini tahu bahwa agama kamu salah oten. Itu yang saya pengen bang gitu. Saya belajar. Oh iya ya. Mana narasi saya menyalahkan agama saya? Ini saya cerita. Saya nggak kuat terima tantangan seperti itu. Jangan dipelintir, Pak. Makanya saya sebagai laki-laki harus mengambil sikap. Saya nggak kuat, saya menyerah. Akhirnya saya lock out. Salahnya di mana? Nggak salah bang, nggak salah. Makanya, oh iya berarti bener ya. Iya lah, berarti saya nggak diperbandingkan. Bener kan? Masa saya Coba kalaupun dapat, kalaupun dapat serang saja saya dah. Serang saja saya, berikan pertanyaan pada saya biar lebih enak. Bisa saya gitu. bicara Saya sebentar tidak Pak ingin- Mataraja? Silakan. Jadi apa yang dikatakan Vincent itu benar. Ya, ketika dia membaca orang percaya pada Yesus tidak akan mati minum racun maut, lalu kalau dia minum racun maut dia pasti mati, atau makanya saya pikir itu adalah logika yang jalan begitu. Karena siapapun yang minum racun sianida akan mati. Kemudian siapapun yang percaya Tuhan harus turun ke dunia untuk pinjam pisau cukur, ya itu Tuhan yang kurang kerjaan, saya pikir tuh. Tetapi sangat unik begitu. Tapi di agama barunya kayaknya dia belum ngerti apa-apa begitu kan. Ketika ada Allah juga butuh pinjaman, lalu Allah mengatakan pinjam untuk makan, kata yang dihubungkan dengan makan tadi kan. Tapi nggak apa-apa, saya pikir saya mengagumi Vincentius dengan pencerahannya pagi hari ini, Mataraja, bahwa memang sangat tidak logis kalau ada orang bisa minum racun maut tidak akan mati katanya kan. Dan tidak ada orang Kristen yang pernah minum racun maut, saya pikir saat ini. Harusnya mereka jadi mualaf semua mereka itu. Oh gitu. Jadi Silakan, gini Pak, Ustadz ya. Vincentius. Iya. Jangan di framing Ustadz. Saya bukan Ustadz. Saya orang biasa, hanya pedagang saja, pedagang motor saja, ya. Yang mencari rezeki, hanya seperti itu aja. Jadi gini bro, ya. Karena itu sekaligus dia meminum racun, katanya kan ada yang menjelaskan bahwa itu kalau nggak sengaja jangan dicoba gitu. Nah saya mikir oke, nggak disengaja. Buktinya Mirna itu minum kopi racun nggak sengaja Pak, tapi dia langsung tuh berangkat ketemu Yesus Pak. Mirna itu dikasih sianida kan sama satunya temennya itu. Betul iya. Iya kan? Itu nggak sengaja loh minumnya. Iya. Apalagi saya sengaja ditantang begitu. Itu yang nggak sengaja aja berangkat ketemu Yesus. Betul. Apalagi yang nggak sengaja. Mirna itu kan dikasih racun sianida. Jadi Abang Vincent ini betul Pak. Makanya saya nggak berani Pak menyentuh racun maut itu, nggak berani, apalagi meminum gitu loh Pak. Jangan paksa saya dong untuk minum atau menyentuh. Makanya karena saya laki-laki, pria sejati adalah ketika dia menerima tantangan dia tidak sanggup, dia harus mengambil sikap dengan cara mengundurkan diri. Begitu bro. Ada Aki Neplos itu, Aki Umar, ada Aki Neplos. Turunkan saya gantian beliau naik. Ya, Jadi baik. Jadi apa yang Ustadz Vincentius nyatakan itu adalah sesuatu yang logis. Kalau ada Tuhan yang turun minjam pisau cukur untuk cukuran, dan ada tantangan mereka yang minum racun maut tidak akan binasa, dan kalau diminum benar-benar mati, ya berarti memang itu Vincentius itu benar itu. Ya Saya pikir sudah, begitu, Pak Mataraja. saya nggak menghukumi kalian salah. Enggak, saya mana ada menghukumi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru semuanya, Hakim Agung yang mulia. Itu Ustadz Neplos. Siap, selamat siang Pak Petro dan Pak Mataraja. Salam dari mantan pastor yang sudah kawin. Waduh, mantap. Iya. Bukan perkawinan yang bisa menyelamatkan manusia dari kebinasaan, betul? Tetapi hanyalah iman, betul Pak Petro? Bukan. Betul. Kalau iman kalau tidak saya, keselamatan itu datang dari Elohim. Betul. Bukan datang dari perkawinan kan? Enggak. Udah nggak kawin aja, nggak ada masalah itu. Keselamatan itu bukan soal kawin mawin. Keselamatan itu soal percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Betul? Amin. Haleluya. Karena gini Bang Neplos, ya. Gini Bang Neplos.
di dalam Al-Quran, Iya. di dalam Ya, Al-Quran gimana Bang dijelaskan Vincent? bahwasannya Gimana? Ya, silakan. di dalam Al-Quran dijelaskan manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, sebagaimana siang dan malam. Manusia pun seperti itu. Nah, sebagai fitrahnya manusia atau seorang laki-laki pasti mencari empal brewo atau apem brewo. Nah, pilihannya Pak Talenta memundurkan diri dari pastur ya untuk memilih empal brewo dan apem brewo itu sudah tepat, Pak. Agar regulatornya berfungsi. Tadi kita sudah membahas bahwa Yahya itu tidak kawin ya. Kenapa melanggar Iya. fitrah? Ya Tadi janganlah, sudah nggak usah di dibahas dalam yang Bible itu itu kan kan jadi diceritakan, begini. Nabi John Pembaptis itu Kok- dipenggal kepalanya sama Raja Herodian untuk Iya. hadiah-hadiahkan kepada anak-anaknya. Gimana mau kawin, Pak? Orang dia dipenggal kepalanya. Oke, Kalau dia nggak Tapi- dipenggal sama Raja Herodian, pasti dia nikah, Pak. Jadi begini. Oh begitu ya. Kembali ke awal. Jangan buat. Iya, jadi gini, maksudnya begini. Saya potong sedikit dulu izin bahwa begini. Kalau urusan-urusan yang seperti itu, apalagi urusan ranjang, itu bukan hal yang pantas untuk dibicarakan, ya. Itu pertama tujuannya apa, manfaatnya apa, itu perkara-perkara yang sebenarnya itu tertutup sebenarnya, kan gitu. Mending yang kita bahas ini adalah hal-hal yang umum saja, ya kan? Nah, contoh misalnya tadi kan ada pertanyaan dari Pak Petro dan Pak Mataraja. Kenapa bisa Bro Vincent itu mengambil keputusan atau mengambil pilihan untuk meninggalkan agama yang lama dan masuk kepada agama yang baru? Ada apa? Kan begitu kira-kira. Apakah apakah agama yang lalu itu tidak memenuhi syarat atau barangkali terdapat banyak hal-hal yang mencurigakan atau mungkin tidak rasional atau mungkin karena yang lain gitu loh. Mending itu yang dibahas Iya, lebih enak begitu. dia. Betul, Ya kan? Betul Ustaz. Tapi Silakan, mungkin silakan. Tetapi Ustaz Vincentius kayaknya tertarik dengan kehidupan seksualitas saya, keranjangan saya sebagai calon pastor dulunya. Saya nggak Calon tertarik, pastor Pak. dunia. Pastor dunia. Saya nggak tertarik. Waktu itu Bapak soalnya nggak keberatan dipanggil frater dengan saya Bang Andre. Pas Bapak open Iya, camp, saya kan nggak ketangkep keberatan. basah, ada perempuan. Nggak ada Saya hanya ketangkep meluruskan. Baik. Saya Untung tidak pernah mata saya keberatan mata elang, Pak. Saya orang dagang, jadi saya jeli mata saya. tidak- Oh, ada kaki saya perempuan tidak di belakang Anda itu. Saya tidak pernah Makanya saya keberatan mempertanyakan. dipanggil Saya nggak menuduh waktu itu istri Anda. Saya bilang, Pak, kok di belakang ada perempuan? Kok frater boleh bawa perempuan ke kamar? Kan saya cuma tanya begitu. Anda saya sendiri tidak ngaku. keberatan. Saya tidak keberatan dipanggil Nah, frater, bruder, betul. brother. Nggak masalah. Tapi Ya, kalau berarti kamu itu kan mau membahas menjelekkan membahas nama tentang- frater, Pak, gitu loh. Oh, enggak Kan lah. harusnya jujur. Kan enggak jujur, lah, kok Pak. menjelekkan? Enggak lah. Loh, Kok menjelekkan? iya, di mana ada frater dipanggil frater Loh, tapi dia punya saya- istri. Saya brother. Saya Loh, tadi saya kemarin kawin, saya frater, sekarang nikah. brother. Ya udah Frater, kita brother, berubah. Ya udah kita biker Ya. brotherhood aja, Pak. Biker brotherhood aja kita. Mungkin kamu tertarik dengan masalah ranjang saya, bisa Oh, saya enggak, share Pak. kalau kamu. Ngapain, Pak? Saya udah tahu kalau Siapa ujung-ujung tahu saya ada nggak. kelainan jiwa kan. Mana ada. Saya nggak tertarik sama pel tuh, Pak. Nempel metu. Saya nggak tertarik, Pak. Udahlah. Mending saya lihat bokep, Pak. Saya lihat bokep bagus. Pak lebih Petro bagus. begini, Pak Petro kan seorang uskup. Janganlah begitu. Loh. Betul. Jadi begini, Uskup Petro dengan hormat ini, ya kan, sebaiknya kita membahas hal-hal yang secara umum saja. Kalau secara khusus perihal ranjang itu kan tidak elok dibahas itu, apalagi sekelas Uskup Petro. Ya nggak mungkin lah bahas-bahas kayak begituan lah. Ada aja. Saya calon Masa saya dibilang tertarik sama pel tuh, Bang? loh. Nempel metu. Saya calon kardinal loh. Calon metropolitan. Calon. Baik, saya seperti tadi dengan Pak Ustadz Mataraja itu sangat mengagumi sekali bagaimana kekritisan Ustadz Vincentius ya yang membaca Bukan ayat-ayat Ustadz, kitab saya nggak mau suci. dipanggil Ustadz. Vincent aja, Bro Vincent. Baik. Jadi Frater Vincent ya, Frater Vincent. Apalagi Yang- frater, saya nggak mau yang- dipanggil frater. Loh. Saya Vincent aja, Vincent. Frater brother kan sama, brother sama artinya.
Gimana sih? Sama Pak. Ikhwan. Bruder, Pak. Ya udah gini aja. Kalau begitu kami panggil aja Pak Petro, Rasul Petro ya. Karena semua orang Kristen itu dipanggil untuk diutus menjadi rasul. Oke, siap. Semua orang Silakan. Kristen dipanggil. Jadi Betul. Bruder penyampaian Bruder Vincentius tadi itu luar biasa bagi saya sebagai calon pastor dulu yang hampir 5 tahun ya hidup membiara ya. Ternyata Saya ada nggak umat pernah, yang Pak. hanya 3 tahun. Bruder saya Oh iya. ada Bruder Vincentius yang hanya 3 tahun Katolik. Ternyata kejelian mata elangnya itu luar biasa. Saya sekarang mulai mempertimbangkan ini ide-idenya Bruder atau Frater Vincentius ini. Terima kasih banyak pencerahannya Frater Vincentius. Silakan Pak Mataraja. Brother Vincent aja, nggak usah berlebihan lah. Oke, saya gini tadi itu Bang Vincent, bukan. Saya sih bukan mau nge-framing atau apa, bukan. Mungkin ya, termasuk saya sudah merasakan apa kritik atau saran dari kalian dengan segala pertanyaan. Itu yang saya ingin, kira-kira apa sih yang Bang Vincent dapat sampai mendapatkan pencerahan, mendapatkan di tempat lain. Itu yang saya inginkan. Tapi kalau saya cerita, Anda juga nggak percaya Pak dengan Al-Quran, percuma juga kan? Karena gini Pak, karena kalau seseorang yang pintar itu dan dipaksa keimanannya bahwa di langit-langit itu memiliki tiang dengan hardiknya, berarti langit-langit kan ada tiangnya. Itu kalau Pak B.J. Habibie beragama non-Muslim, ya mungkin dia nggak jadi buat pesawat Pak, karena takut dia mengorbankan banyak manusia. Karena kalau dia menciptakan pesawat, menyempurnakan pesawat, tiba-tiba itu pesawatnya menabrak tiang langit, menjadi pembunuh massal itu Pak. Makanya beruntunglah Pak B.J. Habibie menjadi seorang Muslim yang tidak percaya bahwasannya di langit-langit itu ada tiang, gitu loh Pak. Izin Bapak Bang Vincent. Aduh, cabut Uskup Petro, alah. Saya lagi rindu sama beliau ini, padahal sedih sekali hari ini. Kenapa ya hari Minggu ini terlalu menyedihkan ya? Aduh, lanjut Mualim, lanjut. Oke. Berarti kan pernyataan dari Nasrani Kristen sendiri bahwa surga itu ada tiang-tiang. Betul, oh ya. Masa surga punya tiang? Nah, yang seperti ini Bang yang saya ingin gitu loh. Iya, di dalam Bible ada Pak, bahwasannya dalam surga-surga itu ada tiang. Di langit-langit itu memiliki tiang Pak. Iya. Saya takut itu kayak ini Pak, kayak contoh ya Pak B.J. Habibie itu waktu dulu kerja di Jerman, dia dijuluki Mr. Crack. Dia bisa menghitung atom keretakan pesawat itu, makanya dia rubah itu dari yang bobotnya berat menjadi bobotnya ringan tapi lebih kuat daripada besi. Dia pikirkan itu seorang engineer, seorang arsitek pesawat ya. Dia pikirkan. Tapi kalau dia beragama non-Muslim, ya pastinya dia akan terganjal dengan imannya. Imannya mengimani bahwa ada tiang. Kalau gue buat pesawat ngangkut penumpang banyak, ratusan orang, bahkan lebih, ya kan? Terus pesawat ini nabrak tiang, modar semua. Terus ngapain saya buat pesawat gitu loh? Itu makanya dia beruntungnya jadi Muslim gitu loh Pak. Iya, oke, saya terima. Makanya yang gini-gini yang kusuka Bang. Berarti secara tidak langsung, berarti isi-isi di Bible itu salah satunya kritik dari Abang yang menjadi pertanyaan bagi kita yang Kristen. Sebenarnya begini Pak Abba, Pak Mataraja, kita tidak punya hak sebenarnya mengkritik Bible, ya kan? Tetapi kita berhak untuk memaknainya. Kan begitu. Memaknainya dan makna yang kita lahirkan juga bukan berarti itu bisa menjadi dasar iman orang. Itu bisa menjadi dasar iman kita sendiri. Kan begitu. Nah, ketika misalnya bahwa begini ya, Bible itu diisi oleh narasi-narasi yang bersifat metaforik atau narasi-narasi yang bersifat alegori. Di satu sisi juga ada narasi yang memang bersifat literalik gitu ya, jelas harfiah, spesifik, konkret lagi. Kan begitu. Nah, kalau saya ditanya bahwa beberapa hal yang saya perhatikan dari Bible ini, ya, sebenarnya siapa yang memiliki hak untuk menafsirkan perkataan Yesus ini? Ternyata murid-murid Yesus. Kan begitu.
Kenapa murid-murid Yesus diberikan hak untuk menafsirkan perkataan Yesus? Padahal tidak semua penulis Bible itu hidup sezaman dengan Yesus. Ternyata karena murid-murid Yesus atau penulis-penulis gospel ini, ya, pengkodifikasian gospel ini, itu adalah orang-orang yang diberi hikmat Tuhan. Kan begitu dia. Ya kan? Nah, di sini saya bingung sebenarnya. Kapan kita mengetahui bahwa kita benar-benar mendapat hikmat Tuhan? Kan begitu? Kapan? Apakah sebenarnya kita menafsirkan itu justru sesuai dengan selera kita? Karena ada satu adagium Latin yang paling saya suka. Apa itu adagium Latinnya? De gustibus non est disputandum. Kalau soal selera itu tidak bisa digugat, tidak bisa dipersengketakan, tidak bisa dikacaukan, tidak bisa dituntut. Dan tidak ada orang yang mengetahui dari mana selera itu bisa terbentuk. Jangan-jangan itu yang disebut dengan hikmat Tuhan, barangkali. Kan begitu. Berarti orang-orang yang menafsirkan Bible ini memang datang dari seleranya. Takutnya kan begitu. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Bahkan penafsirannya itu memang sesuai dengan apa yang sudah disandarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sanadnya tidak terputus. Tidak ada orang-orang yang berani improvisasi. Tidak ada orang-orang yang berani melampaui batas, menambah atau mengurangi. Ujung-ujungnya semua apa yang tertuang di dalam hadis akan bersandar kepada baginda Nabi. Kenapa? Karena dia itu adalah orang yang memiliki otoritas untuk menafsirkan. Nah, kalau Bible, apakah memang sudah mendapat verifikasi langsung oleh Yesus? Tidak. Ternyata verifikasinya hanya lewat yaitu apa? Selera. Saya kira itu yang menjadi pertimbangan besar gitu loh, Pak. Silakan. Betul. Berarti kan saya nggak salah ya, Bang Neflos. Kalau tadi saya ditanya oleh Bapak Uskup Talenta tadi, Uskup Petro tadi, tanya tentang saya, tentang Allah pinjaman di surat ini, saya bilang saya bukan ahlinya, itu ranahnya Ustadz, karena saya nggak boleh menafsirkan Al-Quran secara serampangan. Kalau salah ya dosa gitu. Nggak salah saya kan bilang begitu, Bang Neflos. Betul itu. Oke. Saya Silakan. Bang Neplos nih plus tuh abang dari saya. Iya sih, ya. Berarti kan banyak ini pendeta pastor ini dasarnya nggak tahu di mana ini ya kan. Main suka-suka aja menerjemahkan. Sedangkan murid Yesus saja pun tidak sesuka itu. Tapi ya benar nggak gitu. Nah, yang seperti ini bang yang aku suka gitu. Jadi ada metode A, metode B, metode C, metode A, ya oke. Betul. Kita bukan adu-adu ayat, betul Pak? Iya kan? Ini saya bilang dengar dulu Bang. Betul. Silakan. Dari Bang Vincent nih. Jadi biar oten-oten di bawah termasuk saya paham bahwa inilah yang harus kita jalankan. Panggil gitu. Pak, dipanggil anaknya Pak. Iya, lagi mandi. Nah itu aja Bang. Jadi aku semangat Bang lihat. Oh ini ya gitu loh. Nah itu coba misalnya lagi yang kayak gini Bang, saya perlu belajar nih gitu. Berarti salah ini semua Nasrani nih, Kristen nih yang menerjemahkan sesuka hati. Nah itu satu. Soal metafor apa segala macam, oh ya berarti kalian benar gitu loh. Wajar mencari tempat yang lain. Jadi saya mau saya lihat gitu loh. Jadi sekarang contoh itu yang satu kasus. Yang kedua, seperti Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus disalib. Kok Tuhanmu disalibkan? Menurut Bang Vincent gimana? Ini yang Nasrani nih, yang mantan Nasrani nih. Coba jelaskan ke saya Bang. Nggak masuknya di mana sih? Saya mau belajar. Mantan Nasrani kan bukan hanya Bang Vincent. Di sini Pak Mataraja. Siapapun. Ada Bang Umar. Iya, Jadi siapapun gitu. Coba saya nggak keberatan juga Bang Neflos. Saya nggak keberatan apa-apa. Silakan. Iya, Atau mau maksudnya- Bang Umar dulu? Saya jadi merasa tersinggung gak diajak bicara gitu loh. Atau nanti Bang Mualim Umar Makanya. atau Mualim Heru tersinggung gak diajak bicara. Ya sudah. Saya baperan orangnya Pak. Mohon maaf Pak. Jujur saja. Kau ahlinya di bidang tauhid abang agama, aku nggak ikut campur, aku hukum boleh. Iya Pak. Ya jadi Sakit hati saya udahlah. mengenai Yesus disalib ya. Bang Neflos mau bantu terlebih dulu. Silakan Mualim Vincent, silakan. Ya. Silakan. Jadi begini, ini dari pandangan saya ya. Di dalam Bible, ini saya pernah berdiskusi sama Brother Umar nih, Bang Valen. Konsep tentang
penebusan dosa itu bahwasannya ada di Ibrani 9 ayat 22. Dijelaskan bahwasannya tidak ada pengampunan dosa melainkan dengan pertumpahan darah, ya kan? Nah, tidak ada ayatnya pengampunan dosa itu harus disalib. Itu tidak ada di dalam Bible. Nah, seharusnya saya berpikir begini, Pak. Logika saya, ya, seharusnya Yesus, mohon maaf nih, digigit nyamuk, Pak. Sampai nyamuknya itu nggak bisa terbang karena darahnya ini. Terus Yesus mukul nyamuknya, terjadi pertumpahan darah, itu sebagai penebusan dosa juga, Pak. Atau Yesus lagi naik keledai, keledainya jatuh, kesandung. Nah, Yesus juga nahan, akhirnya lecet, kulitnya mengeluarkan darah. Itu juga bisa jadi penebusan dosa. Tapi kalau saya lebih senang gini, Pak, supaya saya sehat, umat saya juga tertebus dosanya. Kalau saya jadi Yesus, mending saya bekam. Karena apa? Saya sehat, umat saya juga tertebus karena mengeluarkan darah dengan bekam itu, Bang Nevlos, iya kan? Benar Saya nggak, Pak? jujur saja, Bang Vincent, ya, saya sepertinya kurang sependapat dalam hal ini, ya. Jadi saya iya. justru harus kita kembali kepada apa yang menjadi dasar keimanan Kristen ketika dirujuk kepada Bible. Jadi begini, sejak awal Tuhan tidak pernah menebus dosa manusia, tidak pernah. Ya, Allah pertanyaannya itu salah itu, tidak, Bang. ya jelas. Jadi tidak pernahkah mati, pernahkah digantung di tiang salib, ya kan? Pernahkah ditombak dia? Tidak pernah sama sekali. Siapa yang menebus itu? Manusia. Apakah Tuhan itu punya darah? Apakah Tuhan itu punya nyawa? Yang punya darah dan yang punya nyawa itu manusia. Berarti siapa yang menebus itu? Manusia. Tetapi kalau Bang Vincent mengatakan seandainya bahwa penggenapan atau nubuatan itu terjadi disebabkan karena Yesus bangkit di antara orang-orang mati sehingga penggenapan itu tiba, dosa maut itu telah tertebus, Yesus berhasil mengalahkan maut, mengalahkan iblis, maka bukan Yesus satu-satunya, Lazarus bagaimana? Bang Vincent juga jangan salah dalam hal ini. Lazarus juga bangkit di antara orang-orang mati. Apakah berarti Lazarus juga seorang penebus? Apa alasannya? Kenapa Yesus dikatakan sebagai penebus? Kan begitu. Hanya karena dia bangkit dari kematian. Yang bangkit itu manusianya, bukan Tuhannya. Sebagaimana Lazarus yang bangkit siapa? Tuh manusianya. Kan begitu dia. Yang berdarah siapa? Manusia. Yang berdoa siapa? Manusia. Yang jerit-jerit siapa? Manusia. Tuhan pernah nggak menjerit? Nggak pernah. Gitu loh. Silakan, Bang Vincent. Ya. Jadi dan jelas bahwasannya konsep penebusan dosa itu dirancang oleh Allah Bapa kan. Dia mengorbankan Yesus dibilang dia yang tidak berdosa kubuat menjadi dosa, seperti itu. Bahkan Yesus pernah bilang Mesias harus menderita, mati dan bangkit di hari ketiga. Ya kan? Nah, kenapa Yesus kalau dia menyerahkan dirinya sebagai penebusan dosa, kenapa waktu dia di Taman Getsemani dia berdoa sampai 3 kali dan dia gelisah? Dan dia Karena dia seorang manusia, itu jawabannya. betul. Karena kalau dia itu tahu ini penebusan dosa, maka dia akan rela. Seperti Ismail, ya sudah Pak, kalau memang ini perintah Allah, lakukan. Begitu pisau itu menancap di lehernya Nabi Ismail, ketika Nabi Ibrahim mau ini, lalu Allah menggantikan langsung dengan domba. Seperti itu. Nah, seharusnya yang dilakukan Yesus kan juga seperti itu, Bang Nevlos. Lakukan. Begitu. Jangan kita, pertama begini, tolong jangan membuat Yesus itu sepertinya sia-sia, ya. Nah. Segala sesuatu apa yang telah dia korbankan itu menjadi sia-sia, termasuk apa yang pernah dia ucapkan. Matius 15:24, Yohanes 17 ayat 3, Matius 10 ayat 40, Matius 23 ayat 10, Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 12 ayat 44. Dan banyak sekali ya ketika bicara soal ketuhanan Yesus ini, sering sekali dan dominan perkataan Yesus itu hanyalah seorang manusia, rasul. Rasul, sejak kapan Tuhan itu rasul? Rasul ya rasul, Tuhan ya Tuhan, gitu loh. Apakah ada sisi ketuhanan Yesus? Ya ada dong. Siapa bilang nggak ada? Ada. Apakah hanya Yesus yang memiliki sisi ketuhanan? Tidak. Semua rasul punya sisi ketuhanan. Itu sudah pasti. Kalau kita punya nggak? Kita nggak punya.
Yang punya sisi ketuhanan hanya rasul saja. Contoh, siapakah yang bisa satu-satunya menghidupkan orang mati? Yesus. Siapakah satu-satunya manusia yang bisa bicara dengan hewan? Salomo atau Sulaiman? Siapa yang manusia yang bisa belah laut menjadi 12 jalan? Moses atau Musa? Semuanya satu-satunya ini. Dan itu bentuk sisi ketuhanan rasul. Gitu loh. Ya kan? Dia tetap ada sisi ketuhanannya. Begitu. Maka benar konsep duinatur itu. Saya tidak menyalahkan konsep duinatur. 100% manusia dan 100% Tuhan. Artinya apa? Ada dua sisi. Sisi manusia dan sisi ketuhanan. Dan seluruh rasul memiliki dua natur itu. Seluruh utusan memiliki dua unsur itu. Silakan Bang Vincent. Dan hakikatnya seorang Tuhan tidak maha pendendam. Karena ada dosa waris yang dilakukan oleh Hawa dan Adam, ya. Dilakukan Hawa dan Adam, lalu Tuhan ini membiarkan dosa itu menjadi dosa turunan, ya. Sampai dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa turunan itu atau upah dosa. Seperti itu. Karena Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Kalau Tuhan maha pendendam, wah repot ini ceritanya kan gitu ya. Gitu loh. Karena kalau seandainya Hawa itu berbuat salah, kenapa enggak langsung saat itu juga Tuhan menciptakan anaknya lalu dikorbankan untuk menebus kesalahannya Hawa? Kalau memang konsepnya seperti itu, kenapa dibiarkan berabad-abad lamanya sampai beranak banyak, ya kan, baru ditebus? Kan begitu. Di mana maha kasih sayangnya Tuhan? Seperti itu. Ya, jadi begini Bang Vincent. Yang disebut dengan anak Tuhan itu bukan cuma Yesus. Ya, bukan cuma Yesus. Jangan karena hanya karena disebabkan perkataan Yesus. Ya, di dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14:10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini sudah jelas. Sudah jelas. Apakah hanya sampai di situ? Oh, tidak. Tidak hanya sampai di situ. Kenapa? Karena ada perkataan Yesus yang akan saya kutip, yaitu begini. Ada yang menarik ini. Perhatikan ya. Sebentar. Perhatikan, ini saya buka kertas dulu ini saya catat semua perkataan Yesus. Kenapa? Karena betapa mulianya beliau itu bagi saya. Mulia sekali beliau itu. Saya bosan sekali melihat Yesus itu difitnah-fitnah. Nah ini, Yohanes 21. Perhatikan ya. Ternyata yang satu itu bukan hanya Yesus dan Bapa, tetapi siapapun bisa menjadi satu. Siapa yang mengatakan itu? Yesus Kristus. Apa katanya? Supaya mereka semua menjadi satu. Siapa mereka ini? Tolong dijawab dong. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ini sama katanya, ya sama. Nah kita bahas konsep kedalaman itu. Apa sebenarnya ini maksud dengan dalam? Bahwa sehingga dikatakan Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ada apa dengan kata dalam ini? Apakah dalam ini bicara soal kesatuan? Apakah dalam ini bicara soal kesetaraan? Justru atau jangan-jangan kedalaman ini bicara soal perbedaan. Kita lihat, ternyata dipertegas ya kata dalam itu di dalam Yohanes 12:44. Apa katanya di situ? Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Apa maksudnya ini? Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Artinya apa? Seluruh perkataan Yesus itu datang dari Bapa. Seluruh perkataan Rasul itu datang dari Tuhan. Barang siapa manusia yang percaya dengan Rasul, berarti itu percaya dengan Tuhan, bukan percaya dengan Rasulnya. Gitu loh. Kenapa? Karena yang harus dipercaya itu cuma Tuhan, bukan manusia yang harus dipercaya. Ini penegasan bahwa Yesus itu manusia, bukan Tuhan sama sekali. Kenapa? Karena yang berhak dipercaya hanyalah Tuhan. Dan Yesus menegaskan, saya bukan Tuhan. Dari mana? Yohanes 12:44. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Kenapa? Karena aku seorang manusia, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kepada siapa itu? Kepada Bapa.
Jadi tolong jangan lagi disalahartikan ini Bible ini. Silakan Bang Vincent. Yang lain lah, silakan. Ya. Pak Mataraja gimana Pak? Dari tadi kok nggak nanggepin? Kalau saya ini terus nanti dibilangnya saya menguasai. Silakan Pak Mataraja. Waktu saya kasih ke Bapak. Oke, makasih. Makasih atas penjelasannya, pencerahannya. Jadi saya rasa sih benar semua apa yang abang katakan ini. Bukan saya rasa, benar. Tapi tadi kan Bang Neo kan bisa bilang, siapa sih yang berhak menafsirkan isi Alkitab? Jadi kita pun nggak berhak dong menafsirkan semuanya. Siapapun tidak berhak kan itu. Coba tolong dijelaskan Bang. Siapapun tidak berhak kan itu. Coba tolong dijelaskan. Iya, jadi begini, saya bilang ada dua perbedaan yang fundamental antara Islam dan Kristen. Ya, kalau Islam itu pelimpahan wewenangnya, yang menjadi verifikator, yang menjadi validator, itu hanyalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dialah Rasulnya. Maka dialah yang berhak menafsirkan seluruh apa yang dia sampaikan. Dan penafsiran ataupun penjabarannya tertuang dalam hadis. Tertuang dalam hadis. Dan kita tidak boleh menafsirkan atau membangun keterangan baru yang tidak pernah diucapkan oleh baginda Nabi. Tidak boleh itu dalam Islam. Tetapi kalau dalam Kristen, ya, misalnya seluruh Injil-Injil kanonik, pertanyaannya sudah dapat verifikasi belum dari Yesus? Ternyata tidak. Nah, siapa verifikatornya? Siapa validatornya? Ternyata hikmat Tuhan validatornya. Hikmat Tuhan validatornya. Nah, bisakah semua orang mendapatkan hikmat Tuhan? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara berpikir. Itu akan mendapatkan hikmat Tuhan. Sesuai dengan apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Untuk apa itu kita berpikir? Supaya mendapatkan hikmat Tuhan. Itu tujuannya. Saya kira itu dulu. Silakan yang lain. Kasih Bang Neo. Setahu saya Pak, setahu saya ya, apa namanya? Ketika kita bertanya masalah ini, masalah ayat-ayat di dalam Bible, Pak, beda denom, beda cerita. Beda pendeta, beda cerita, Pak. Cara menjelaskannya itu tidak satu gitu. Kalau di Muslim itu kan kita tanya nih hadis riwayat ini, itu jawabannya satu karena sudah ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir ini, tafsir dan lain sebagainya, begitu. Ada sanadnya. Begitu, dan nggak main-main gitu. Bahkan ada seorang sahabat yang walaupun hadisnya itu benar tapi dia kazab, dia berdusta, maka diambil ragu itu. Rasulullah pernah mengatakan seperti itu gitu loh Pak, karena kemurniannya sangat dijaga sekali perawinya itu seperti itu. Nah, kalau apa namanya, kalau pendeta kita tanya beda ceritanya, kayak saya tanya ke pendeta HTD, jawabannya demikian. Ke pendeta yang lain kok jawabannya demikian gitu. Bukankah di Amsal 3 ayat 5 dibilang seperti ini, Pak? Percayalah dengan Tuhan dengan segenap hatimu, jangan menyandarkan kepada pengertian diri sendiri, sebab Allah kalian apa gitu, saya lupa itu. Di Amsal 3 ayat 5 itu, silakan Bapak baca. Jadi kan nggak boleh itu menafsirkan Bible secara pengertian atau asumsi seperti itu, Pak. Ya, kita harus baca sesuai dengan original teks dan tradisi-tradisi gereja Katolik. Begitu kan. Ya, terutama ya original teksnya dalam Bible. Kan begitu, Pak. Lanjut Bang Eplos. Iya. Silakan Pak Mataraja. Silakan Pak Mataraja. Oke. Berarti tadi itu tidak ada yang bisa menafsirkan karena berdasarkan semua tidak harus melalui pengetahuan, karena ada iman, ada pemikiran yang karena tidak ada tak bisa menafsirkan secara benar. Berbeda dengan saudara saya Muslim, ada yang memiliki tafsir yang diberilah yang merupakan tafsir yang benar. Ya oke, saya terima. Nah ini kayak gini nih yang saya suka nih. Jadi ya
Ada kata metafor, ada ini segala macam, ada kiasan, dan Bang Vincent tadi bilang ada kaitannya antara ayat ini dengan ayat ini. Dan ada pendeta yang berbeda, caranya tanya A terhadap pendeta si A, beda dengan pendeta B, beda dengan pendeta C, atau beda dengan pastor, bahkan paus sekalian pun mungkin beda. Ya mungkin cara pengetahuannya. Oke. Seperti yang saya rujuk tadi, ya berdasarkan pengetahuan. Tapi intinya saya garis tadi itu tidak boleh ditafsirkan oleh siapapun. Siapa yang pernah nafsir melihat? Oke, berarti salah semua nih. Nah, kayak gini-gini Bang yang aku suka. Tapi aku ingin bertanya lagi nih. Ini tolong Bang Vincent berdasarkan Google, YouTube, kayak Google tadi itu. Aku penasaran nih sebagai orang Katolik yang sangat mengagungkan juga Bunda Maria. Umur 12 tahun katanya melahirkan Yesus. Tolong dong Bang, bagi kita ceritanya gitu. Iya, Bapak tinggal ketik aja di Google umur berapa Bunda Maria melahirkan Yesus. Kalau di Google saya nggak mau contoh bukunya, yang betul-betul bisa saya pegang. Saya ingin beli gitu loh. Kalau di Google sih banyak hoaxnya nggak jelas lah, banyak cerita yang nggak jelas. Saya pengen tahunya. Itu yang kira-kira ditulis. Tulis siapa Bang? Itu ditulis dalam sejarah dan para ahli. Di situ di Google dijelaskan. Bukunya Bahwasanya Bang? Ya, antara ahlinya 12 sampai 14 tahun. Ya bukunya siapa, karangan siapa, yang punya saya punya bukti gitu. Yang saya juga pengen nih Bang, jangan saya ditipu selama ini kan. Udah dia melahirkan umur 12 tahun. Itu tidak jadi begini Pak Mata Raja. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang tidak penting. Bukan berarti seandainya apa yang tidak tercatat tidak pernah terjadi, atau apa yang tercatat itu benar-benar terjadi. Ya, saya tekankan ya, tidak semua yang tidak tercatat tidak pernah terjadi, dan tidak semua yang tercatat pernah betul-betul terjadi. Ya, jadi jangan katakan karena Paulus itu tidak ada nasabnya, siapa nama bapaknya, siapa nama emaknya, siapa itu garis keturunannya. Itu kan hal yang penting sebenarnya kalau kita pikir. Ya, kalau kita mau tahu kan begitu. Tetapi kita lihat yang fundamental saja. Apa yang ditulis oleh Paulus dalam surat-suratnya itu? Apa? Kan begitu. Contoh saya katakan, yang tertulis tetapi tidak pernah benar-benar terjadi. Kita puisi. Apa itu? Buka itu Ayub 40. Ya. Kalau kita katakan bahwa ada tertulis di situ satu hewan yang bernama Behemoth, dia makan rumput. Saya bertanya sama salah satu uskup di Indonesia itu, yang namanya Uskup Malikil. Dia bilang apa? Dinosaurus. Saya tanya LAI, dia bilang apa? Kuda Nil. Saya baca di Bible beda lagi. Kuda Nil kenapa tinggalnya di Sungai Yordan? Kalau saya mau mempermasalahkan itu bisa, tetapi itu nggak penting, nggak penting. Lalu kemudian bagaimana ketika Paulus mengatakan, ya, di dalam 2 Korintus 11, ya, ayat 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seseorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Kalau saya mau permasalahkan ini maksudnya apa ini? Mengatakan bahwa dia hanya orang bodoh. Kalau orang bodoh ngapain nulis-nulis kayak begini? Ya gak ada gunanya. Tapi saya tidak serendah itu. Saya tidak serendah itu. Justru saya menafsirkan bahwa perkataan Paulus ini, ya, bukanlah datang dari dirinya sendiri. Itu maksudnya. Artinya apa? Dia sebagai orang bodoh tidak berani untuk improvisasi. Ya, tidak berani menambah-nambah apa yang dikatakan Yesus. Ini Paulus ini. Ini Paulus. Saya akan membenarkan Paulus ini. Lalu kenapa dia bisa menulis surat-surat itu? Karena dia meyakini bahwa ada hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan. Kan begitu. Nah, hikmat Tuhan ini baru yang enak untuk kita dialogkan. Apa dasar Paulus sehingga dia melahirkan pikiran atau melahirkan satu asumsi atau dugaan bahwa Yesus ini bla 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 bla. Kan begitu dia. Semua orang punya hak untuk mendapati hikmat Tuhan, bukan cuma Paulus. Semua orang bisa menjadi rasul. Kata si Petro tadi, Uskup Petro, semua orang bisa jadi rasul. Sebenarnya ketika seseorang memilih untuk melakukan penginjilan, secara nggak langsung dia adalah utusan Tuhan, dan dia pasti diberikan hikmat Tuhan. Termasuk saya. Ketika saya melakukan penginjilan, saya mengatakan apa yang tertulis di dalam Injil, lalu saya akan menerjemahkannya melalui hikmat Tuhan.
maka saya punya hak. Gitu loh. Nah, saya benarkan ya perkataan Paulus. Nah, kalimat-kalimat metafor itu kita harus menerjemahkannya, kita harus menginterpretasikannya, kita harus mendeskripsikannya dengan dasar yang kuat. Apa salah satu dasar yang harus dipenuhi? Apa? Logis, rasional, nalar. Rasional itu bukan harus kelihatan. Yang nggak kelihatan juga itu rasional. Itu rasional sekali. Logis. Ada nggak yang nggak kelihatan? Ada nggak yang nggak ada? Ya ada dong. Dan itu rasional. Bukan berarti harus dilihat. Wah, beratnya sekian. Ya, bentuknya seperti. Oh, nggak kayak gitu. Tingkatan rasional bukan hanya sampai pada penglihatan indrawi. Enggak. Akal itu juga bentuk hal yang sangat-sangat rasional. Tidak bisa kita pegang akal itu. Hanya beredar dalam kepala. Maksud saya itu loh. Silakan yang lain. Ya, Oke Bang. sebagaimana di dalam Bible tertulis kasihilah Allahmu dengan akal budimu itu pakai Jadi akal. aku lihat Bang, sorry Bang Vincent. Jadi aku lihat kontradiktif semua ini antara penjelasan Bang Nil ini. Tadi hikmah Tuhan dan Abang mengakui Rasul Paulus tidak mungkin menambah atau mengurangi apa dikatakan Yesus. Yang satu, yang kedua, manusia bebas menafsirkan berdasarkan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan ada padanya. Semua orang bisa, siapapun bisa jadi rasul. Belum tentu orang yang belum tentu ya, tidak semua harus tercatat walaupun tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan pun harus masuk logika, ada. Nah itu makanya itu saya tanya Bang. Jadi saya penuh hikmat nih. Janganlah saya nggak ada hikmat Tuhan. Saya anggap nggak ada hikmat Tuhan. Cuman saya beragama membabi buta aja. Yang saya tanya itu, jangan saya salah mengimani Yesus. Saya satu-satunya, kami Katolik ini pengagum Bunda Maria. Salah satunya yang kami junjung gitu. Karena saya sampai sekarang penasaran gitu. Di noten saudara saya ini banyak yang bilang Maria itu umur 12 tahun. Maria itu Pak Mata Raja, mau Maria umur 2 tahun dia melahirkan, mau dia melahirkan umur 3 tahun, 60 tahun, 1000 tahun, 1 juta tahun dia melahirkan, itu kita tidak mengurusinya. Yang harus kita imani adalah dia wanita suci, titik. Terima kasih Bang. Kalau memang dia wanita Sudah. suci, terima kasih. Terima kasih. Ya, dia wanita suci. Sudah selesai sampai di situ. Terima kasih. Makasih. Jadi begini, yang saya nggak suka adalah seandainya tidak pernah tertulis bahwa buang air besar, apakah memang seumur hidupnya dia nggak pernah buang air besar? Hah, nggak pernah itu tercatat dia buang air besar. Di mana itu? Apakah dia tidak pernah buang air besar? Bukan berarti yang tidak tercatat tidak pernah terjadi. Maksud saya itu loh. Apalagi sudah bicara usia, bicara soal nasab. Waduh, itu bukan hal yang penting. Kita juga bukan bagian dari keluarga mereka. Kita juga bukan bagian dari nasab mereka. Ngapain kita urusin itu? Kan begitu. Terlalu buang waktu kita, habis waktu kita. Kita harus menyoroti apa yang tertulis saja. Itu yang penting. Kan begitu. Nah, silakan. Oke, tadi kan Abang bilang logika agama ini kita harus telusuri penuh hikmat. Logika enggak kan gitu. Itu yang aku ingin tanya Bang gitu. Bukan harus logika dong gitu. Saya pun kalau disembunyikan dari agama Kristen bahwa Bunda Maria melahirkan 12 tahun, itu pertanyaan besar bagi saya. Pertanyaan Betul, besar. Pak. Logika Betul, enggak? Ini karena saya kalau minta. Bapak ketik di Google, Bunda Maria itu melahirkan Yesus umur berapa? Itu pencariannya top nomor 1 12 tahun sampai 14 tahun, Pak. Silakan aja. Langsung dirangkum sama Google. Apa? Semua artikel. Saya nyari karena saya nanya ke teman-teman nggak ada dapat buku. Mungkin Bang Vincent kalau di Google saya nggak percaya, jujur aja ke Google. Nah saya ingin Bang Vincent kan kalau udah dapat Menurut sejarawan, Google itu merangkum, Ya. Pak. Merangkum dari semua artikel begitu loh. iya bukunya mana apa nama judul bukunya saya ingin cari loh. Betul. Saya Ya, ingin cari. ketik aja di Google. Bunda Yang Maria dituliskan. melahirkan Yesus umur berapa? Enggak, saya udah cari buku itu semua orang nggak ada yang bisa jawab gitu. Makanya saya ingin tanya Abang, mereka itu bohong kali yang Kristen ini pastor, pendeta ini bohong nih. Nah, berarti begini, Tutupi Pak. kali. Makanya saya tanya Anda. Berarti begini loh, Pak. Berarti begini, Pak. Ya, kalau Bapak tidak terima tentang Google, tentang data-data dari Google, oke, baik. Nah, gini, Pak. Bapak tahu ya pelajaran tentang sejarah ya. Kami dulu waktu SD, Pak, belajar tentang sejarah, Pak. Itu harus baik dan benar. Bagaimana ada
terjadinya Perang Dunia Kedua. Itu kalau saya jawabnya asumsi, dicoret sama guru sejarah saya, Pak. Nah, seharusnya ya, ini sejarah, Pak, tentang ilmu duniawi. Seharusnya pencatatan sejarah yang luar biasa tentang Ibunda Maria itu seharusnya ada di dalam